Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Aprilia dengan NIM 40120111021 dari kelas Hukum 3D. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pembahasan terkait dengan mata kuliah Hukum Lingkungan. Yang pertama itu tentang etika lingkungan dalam sejarah filsafat. Menurut pendapat Ardi Handojoseno dan kawan-kawan bahwa masalah lingkungan sebenarnya berakar pada filsafat alam dan sepenuhnya membutuhkan pemecahan secara filosofis. Etika lingkungan pada filsafat barat rupanya tidak selalu mendukung lingkungan pada apa yang menjadi asumsi dasar etika lingkungan. Kemudian Plato memiliki tendensi yang berbeda sehubungan dengan alam. Dalam metafisiknya, alam material hanyalah berpartisipasi pada dunia ide, maka dunia pengalaman yang real sebenarnya tidak nyata. Kemudian terdapat pula kaum environmentalis. Kaum environmentalis ini mengakui bahwa filsafat sejak Yunani sampai modern memang tidak banyak memberi dasar pada etika lingkungan, bahkan cenderung berseberangan dalam pandangan terhadap alam dan skeptisisme terhadap realitas fisik dan konsep alam yang tidak dapat rusak jelas bertabrakan dengan paham baru yang ingin ditonjolkan oleh kaum environmentalis ini tentang dimensi estetis dari materi dan alam yang sedang berubah. Jadi Ardi Handjoseno dan kawan-kawan juga mengatakan tantangan tersebut bagi etika lingkungan tidak harus diartikan bahwa etika ini telah kehilangan nilai filosofisnya karena tidak banyak didukung oleh tradisi pemikiran sebelumnya. Justru etika lingkungan ingin menunjukkan hal yang besar dalam sejarah filsafat yang tidak pernah digali dan direfleksi. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teori-teori etika lingkungan. Menurut Eliot dan sejalan dengan pendapat Keraf, ada beberapa teori etika lingkungan yang umum berkembang saat ini, yaitu yang pertama, animal centrisme. Jadi pandangan ini mengatakan bahwa perhatian moral seharusnya tidak terbatas pada manusia, tetapi juga harus mencakup seluruh dunia hewan. Yang kedua, biocentrisme. Teori ini mengatakan bahwa makhluk hidup itu yang memerlukan pertimbangan moral, bukan hanya manusia, walaupun harus selalu dikaitkan kepada kepentingan manusia dan hewan, tetapi juga mencakup tumbuh-tumbuhan, ganggang, organisme bersel satu, dan mungkin juga termasuk bakteri dan virus. Yang ketiga, ada teori nilai intrinsik. Jadi teori ini menyatakan bahwa nilai adalah suatu kualitas yang berharga patut dimiliki oleh manusia sebab menunjukkan kesempurnaan atau kebaikan. Jadi teori ini menyiratkan bahwa hanya manusialah yang memiliki nilai intrinsik atau nilai yang terdapat dalam diri sesuatu. Kemudian teori yang keempat itu dikenal dengan teori antroposentrisme. Jadi teori ini memandang bahwa manusia merupakan pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya. Manusia saja yang pantas memiliki nilai. Kemudian yang kelima ada teori ekosentrisme atau depth ekologi. Teori ini adalah teori moral lingkungan yang implementasinya seringkali bercorak mementingkan kesejahteraan manusia. Teori etika lingkungan ekosentris ini sering dikenal dengan istilah depth ekologi. Etika ini mengusahakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan keseluruhan dalam ekosistem. Baiklah, itulah hasil pembahasan tentang mata kuliah hukum lingkungan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.